banyaknya yang sudah mendaftar tempo hari. Kakak-kakak sekalian, kita tahu bersama, semua kita ini yang ada di sini latar belakang guru PJOK. Jadi apapun yang akan kita lakukan, apa yang akan kita pelajari di pendidikan ini, pelatihan ini, semata-mata untuk meningkatkan kompetisi kita sebagai guru PJOK. Jadi, pada pertemuan yang pertama ini, kita di sesi orientasi pendidikan program PKG PJOK 2024. Izinkan saya memandu kakak-kakak sekalian. Oke, baik. Selamat datang Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam, selamat, salam dan bahagia untuk kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri kakak-kakak sekalian. Nama saya Daniel Ibrahim Huta Barat. Pada saat ini akan menjadi fasilitator di kelas 3 membersamai kakak-kakak untuk kurang lebih 3 bulan ke depan, dimulai dari sesi daring, nanti kemudian luring, baru kembali kita daring lagi. Nanti hal-hal yang terkait dengan bagaimana eh, apa yang akan kita lakukan, seperti apa kegiatannya, aktivitasnya, nanti akan kita jalani selama kurang lebih 3 bulan ini. Eh, Selanjutnya kakak-kakak sekalian, tak kenal maka tak kesayang. Pada kesempatan ini mungkin di antara kita sudah ada yang saling mengenal, ada juga yang belum mengenal. Namun perkenalan kita pada sesi ini agak berbeda sedikit, ya kakak-kakak sekalian. Nanti dibuatkan di kolom chat eh, nama, baru kemudian benda yang menggambarkan diri atau pribadi kakak-kakak sekalian. Mohon maaf, baik itu benda mati ataupun benda yang hidup. Baru kemudian alasannya kakak-kakak itu memilih benda tersebut. Jadi petunjuknya kira-kira jelas ya kakak-kakak. Jadi nama peserta, nama bapak sekalian, nama kakak-kakak sekalian, baru kemudian benda apa kira-kira yang mewakili pribadi atau sifat kakak-kakak sekalian, baru kemudian alasannya. Paham ya kak ya? Kalau paham petunjuknya, kasih jempolnya dong. Oke mantap. Silakan kakak-kakak ya. Ini nama Amsar Hidayat Rangkuti. Bendanya kak belum ada di sana. Ya. Silakan dibuat nanti apa bendanya. Oke, ini Kak Kak Aldi. Oke, apa tadi nih ya? Yang BB 130 LC ini ya. Kak Leonardo, Lumban Gaul ini bola ya, karena saya gendut dan bulat. Oke, mantap. Baru selanjutnya ini ada Kak Sukarman, bola juga, lebih fleksibel, bisa diajak kemana-mana atau kemana aja masuk. Oke, silakan kakak-kakak yang lain. Ini ada Kak David, rezeki batu, karena saya dari Pancur Batu. Oke. Sini ada Kak Salbia, nama Salbia Lastika, bendanya apa Kak? Ya, ya lanjut Kak. Baru di sini ada Kak Taruli Tua Marbun, tuh bendanya air. Alasannya ingin memberi kesegaran kepada orang lain. Oke, mantap. Sini ada Kak Amos Panggabean. Nah, ini pena, pulpen ya. Bisa berguna bagi semua orang ini untuk mencatat hal-hal yang penting. Baru kemudian di sini ada Klisman Huta Barat. Ini bendanya belum ada Kak ya. Baru ada juga Kak Julfaini Hasibuan. Ini HP. Karena setiap ada waktu luang bisa pegang HP. Oke. Bukan hanya waktu luang aja Kak ya, Jul. Kak Jul ini
hal-hal yang penting juga ini kita gunakan HP di sana. Baru di sini ada Kak Firman. Nah, ini air juga, seperti yang tadi sudah ada di atas, mengalir seperti air. Jadi mengikut perkembangan kodrat zamannya seperti itu kira-kira. Baru di sini ke Amsar, gelas melambangkan keterbukaan, ya. Baru kemudian di sini Kak Eko Suryadi, belum ada bendanya Kak. Kak Aulia, ini apa? Jamrut apa ini ya yang dibagikan? Baru lanjutnya Kak Rini, ini kaca, agar bisa bercermin. Refleksi diri Kak ya, kira-kira seperti itu. Baru kemudian Kak Salvia ini kapas karena saya selembut kapas. Cih. Oke, oke. Baru ini Kak Hendrianto, pohon yang rindang untuk tempat berlindung. Mengayomi juga ya Kak Hendrianto, mengayomi nih kalau pohon. Oke, baik kakak-kakak sekalian. Kak Muhammad Habibian enggak? Udah bergabung Kak dengan kita? Kak Muhammad Habibi Nasution. Adakah? Belum ya? Baru Kak Nina Juliana udah bergabung Kak kira-kira dengan kita? Halo Kak Nina. Juga. Kak Sukarman? Adakah Kak Sukarman? Oke, belum juga ya. Baru kemudian di sini ada Kak Marno Purba jam. Karena setiap kali melihat jam, saya merasa saya banyak sudah melakukan hal yang sangat luar biasa. Boleh kita dengar penguatan terkait dengan ini dari Kak Taruli lah dulu. Kak Taruli Kak, ini tadi bendanya air ya. Alasannya. Silakan Kak, open mic. Ya baik, terima kasih Kak. Ya. Nah, izinkan perkenalkan sebelumnya, nama saya Taruli Tua Marbun. Saya berasal dari Aikanopan, Kabupaten Labuan Batu Utara. Nah, kenapa alasan saya memilih air? Nah, kebetulan sebenarnya setiap sore aktivitas saya lebih banyaknya ke air karena kita sama-sama tahu Kolam Kak bahwa ya. ada yang bisa kita hasilkan jika kita berkecimpung di bidang air, contohnya seperti renang. Jadi karena kadang-kadang orang kalau merasa kepanasan pengennya mandi kan gitu Kak ya. Jadi kenapa saya pilih air, itu tadi alasannya ingin memberi kesegaran kepada orang lain. Begitu juga dengan alasan saya kenapa mau mengikuti PKG PJOK itu agar kiranya saya mendapat ilmu-ilmu baru khususnya di bidang yang menjadi nyawa kita, yaitu PJOK begitu Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih tepuk tangan virtualnya dengan Kak apa? Kak Taruli. Boleh. Selanjutnya saya mau coba dielaborasi lagi. Ini Kak Leonardo Lumban Gaul. Silakan Kak. Ini tadi bola ya. Iya Boleh baik, open mic Kak. iya baik, terima kasih Kak. Perkenalkan nama saya Leonardo Lumbengaul. Saya berasal dari Kabupaten Humbang Hasundutan, Pak. Oh ya, silakan Kak. Iya, saya tadi nama bendanya tadi bola karena saya suka bermain sepak bola, Kak. Jadi dibuat tadi itu. Oke, terima Iya, kasih Kak. Ini ya benda yang nggak boleh lepas dari kita selaku guru Piejo kayak kakak-kakak iya. sekalian. Oke baik Kak. Oke, Terima kasih Kak. oke. Eh, adakah di antara kakak-kakak satu lagi yang mau mengungkapkan dirinya atau sambil memperkenalkan kita nanti seiring berjalannya waktu akan saling berkenalan kakak-kakak. Namun kita karena dibatasi waktu juga, ya mau nggak mau memang kita ya harus ini juga membatasi nggak semua bisa terangkum nanti di aktivitas yang lain mungkin terangkum. Silakan Kak Rini. Terima kasih Kak Daniel. Di sini perkenalkan, nama saya Rini Andriani. Saya bertugas di SMK Negeri 10 Medan. Di sini saya beralasan kenapa saya menuliskan kata benda itu sebuah kaca yang artinya bercermin. Alasannya ya
karena tanpa bercermin kita tidak akan pernah akan sadar dengan kekurangan kita. Kemudian karena dengan bercermin juga kebetulan materi kita hari ini kan juga refleksi diri ya Kak. Ya, Jadi benar. dengan bercermin kita akan mengetahui kekurangan kita, tidak lupalah dengan diri kita gitu. Saya rasa itu aja Kak. Terima kasih Kak. Assalamualaikum. Oke, baik. Terima kasih Kakak. Jadi itu mengkoreksi diri ya, introspeksi diri kira-kira, melakukan refleksi. Tentunya kita nggak boleh menganggap diri kita sudah cantik atau ganteng kalau belum bercermin ya, seperti itu dia. Atau katakanlah kita sudah bagus mengajarnya, kalau tidak kita tidak bisa mengintrospeksi diri ya, seperti itu. Oke, baik kakak-kakak sekalian. Kita lanjut slide-nya. Jadi kegiatan kita pada siang hari ini ada 2 JP, 90 menit. Yang pertama itu perkenalan dengan fasilitator dan peserta. Baru kemudian pengantar paradigma PJOK, nanti ada beberapa slide yang akan kita lewati. Selanjutnya pengantar lakukan modul 21. Kenapa di sini ada modul 21? Nanti karena di sini kakak-kakak sekalian lebih jelas di bawah ya, tapi saya sampaikan membuat video, merekam video kakak-kakak ketika mengajar. Karena ini supaya ada persiapan untuk nanti di modul 21 ini ketika kita pertemuan luring ini bisa dilakukan, dianalisis agar kita waktunya ini ada. Baru kemudian pemetaan harapan dan kekhawatiran. Baru kemudian nanti ada kesepakatan kelas. Selanjutnya perkenalan ini daya di atas tadi. Baru kemudian yang sesi keduanya nanti itu modul 1.1 kita masuk di sana. Yang pertama pemaparan tujuan sesi. Baru kemudian mengapa melakukan refleksi, itu dia. Baru apa yang membedakan tindakan rutin sama tindakan reflektif. Baru selanjutnya 7 karakteristik praktik mengajar refleksi. Baru kemudian analisis cerita Pak Raga. Mungkin kakak-kakak udah ada baca juga di LMS ceritanya. Baru kemudian refleksi dari kegiatan kita pada sesi ini. Selanjutnya foto bersama. Itu ya Kak. Selanjutnya yang tujuannya itu adalah fasilitator dapat saling mengenal dengan peserta. Kita saling mengenal kakak-kakak sekalian. Baru kemudian peserta memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Selanjutnya peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang mungkin muncul sama program. Baru kemudian kakak-kakak sekalian dapat kita merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program ini agar berjalan dengan lancar. Seperti tadi ada beberapa rekan-rekan yang menyatakan supaya jamnya malam, nanti kita sepakati. Apapun asalkan kegiatan kita ini berjalan dengan baik kakak-kakak sekalian, tapi mempertimbangkan rekan-rekan yang lain juga, ya seperti itu. Selanjutnya kakak-kakak sekalian, di sini ada pertanyaan. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Ini pertanyaan memang sederhana, tapi sensitif ya, seperti itu. Apa kira-kira tujuan dari mata pelajaran PJOK ada di sekolah? Nggak bisa kita pungkiri, ya selama ini, itu bukan kata saya, mungkin kata kakak-kakak sekalian juga, ya mata pelajaran PJOK ini tidak begitu diperhatikan dibandingkan mata pelajaran misalkan yang sains, yang lain-lain seperti itu. Itu mungkin anggapan mereka, namun melalui program ini nanti harapannya paradigma kita itu bisa terbuka, bukan hanya di kita, juga dapat mempengaruhi komunitas kita yang ada di sekolah. Kakak-kakak sekalian, ini boleh diketikkan di kolom chat. Kira-kira menurut kakak-kakak sekalian, apa pentingnya? Mengapa itu pelajaran PJOK itu ada di sekolah seperti itu? Silakan kakak-kakak, kita kasih kesempatan untuk mengetikkan kolom chat. Ya Kak Hendrianto, silakan kakak. Open mic Kak. Silakan. Baik, terima kasih kakak bahwa pelajaran PJOK itu tujuannya ada di sekolah adalah merupakan salah satu media untuk mendorong perkembangan ataupun pertumbuhan fisik, juga psikis atau mental ya, juga motorik ataupun gerak, bahkan juga kognitifnya
Afektifnya kalau kok apa motorik berarti apa ya namanya itu gerak Siap, lah ya, terampilan. dan atau juga penalarannya, penghayatan juga bisa dibilang merupakan nilai-nilai, juga bisa melatih mentalnya atau mengembangkan mental, juga apa mempelajari berupa pola budaya hidup sehat. Jadi artinya tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah ini adalah sangat kompleks dan sangat banyak manfaatnya. Demikian kira-kira. Oke, terima kasih Kak Andrianto. Kakak-kakak yang lain boleh menuliskan di kolom chat ya. Jadi yang Kakak Andrianto sampaikan tadi itu sangat kompleks, sangat menyeluruh disampaikan. Tadi yang bisa saya tangkap itu pertumbuhan fisik, psikologi ya, psikologi, mental, kognitif, afektif, baru kemudian tadi dibungkus yang terakhir itu dengan pola hidup sehat. Itu menurut Kak Hendrianto. Kita coba lihat ini di kolom chat ya kakak-kakak. Di sini ada Kak Amsar, pembelajaran PJOK penting di sekolah, di mana peserta didik diharapkan mampu memahami, melakukan berbagai kegiatan jasmani untuk meningkatkan individu serta peserta didik merubah aspek jasmani, mental, dan emosional ya. Ya, jadi di garis bawah ini jasmani, mental, dan emosional ya. Silakan kakak-kakak yang lain, silakan dituliskan di kolom chat boleh. Kak Amos ini lebih ke arah karakter ya, dan nilai-nilai yang ada dalam pembelajaran PJOK. Ini juga dari Kak Sukarman. Oh, Kak Taruli nih, sangat penting untuk menunjang pertumbuhan motorik sehingga dapat menumbuhkan tingkat dan berpikir semakin baik. Nah, lebih ke motorik ya. Kak Sukarman, PJOK menurut saya lah untuk mengembangkan anak secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani, bukan hanya fisik saja, melainkan mental. Kak Sukarman, boleh open mic Kak, kita undang untuk menyampaikan, mengelaborasi, membagikan lagi ke kita pernyataan yang ada di sini. Silakan Kak Sukarman. Oke Kak, terima kasih. Eh, Mungkin pentingnya ataupun tujuannya PJOK di sekolah itu yang menurut saya eh, selain mengembangkan anak secara keseluruhan yang melalui kegiatan jasmani, yaitu ya bukan hanya fisik saja gitu, selainkan mental, sosial, emosi, juga intelektual dan kesehatan secara keseluruhan gitu Kak. Selanjutnya yaitu dapat juga memberikan kesempatan kepada anak untuk mempelajari berbagai kegiatan yang membina sekaligus mengembangkan potensi anak tersebut sehingga dapat meningkatkan prestasi dari anak tersebut. Itu Kak menurut saya Kak. Open mic-nya Kak, open mic Kak. Oke, mohon maaf. Tadi Kak Sukarman tadi menyampaikan ini bukan hanya aktivitas jasmani aja, aktivitas fisik, namun juga mental sosial. Tadi diakhiri dengan prestasi Kak ya tadi di situ. Oke, terima kasih Kak. Ya Kak, betul Kak. Oke, rekan-rekan yang lain kita juga boleh sambil baca di sini ya, di kolom chat ini. Ini hampir sama dengan Kak Hendrianto tadi, Kak Reni. Oke, oke silakan saya undang satu lagi Kak. Ini Kak Firman, silakan Kak. Baik, terima kasih buat kesempatannya, Kak.
Jadi langsung aja Kak, atau perkenalkan diri lagi nih kira-kira? Langsung aja Kak, Langsung aja Kak ya. langsung aja Kak. Oke, jadi kalau menurut pandangan saya sebenarnya saya mau buat yang sedikit simpel saja ya Kak ya, yaitu pentingnya PJOK di sekolah, yaitu untuk meningkatkan kebugaran pelajaran. PJOK juga dapat membuat siswa lebih refreshing yang tidak jenuh. Tadi saya lupa buat tidak jenuh, kan mereka dia udah jenuh nih belajar di kelas kan gitu. Jadi kalau misalnya ada pelajaran PJOK rata-rata pasti antusias siswa itu lebih lebih apa gitu di pelajaran Penjas. Jadi saya rasa pelajaran Penjas itu membuat refreshing yang tidak menjenuhkan. Itu aja sih Kak. Anak-anak terlihat lebih bahagia Kak ya, terhibur Iya. ketika pembelajaran PJOK. Oke, baik kakak-kakak sekalian. Tadi dari pertanyaan kakak-kakak itu dapat saya ambil itu garis besarnya. Yang pertama tadi itu ada yang mengarah ke kebugaran, yang kedua itu ada mengarah ke hiburan, baru kemudian yang ketiga itu ada yang mengarah ke prestasi. Itu dia. Jadi kita lihat tayangan yang ada di sini, slide yang ada di sini. Kalau dia diarahkan ke prestasi dari perolehan apa ya di Asian Games ya, prestasi di Asian Games, perolehan medali atau peringkat di Asian Games. Dalam kurun waktu 40 tahun terakhir, Indonesia itu belum begitu signifikan menunjukkan prestasinya atau katakanlah menyumbangkan prestasi di bidang olahraga. Itu yang pertama. Baru kalau diarahkan dia PJOK itu supaya menghibur anak karena sudah penat dengan mata pelajaran yang sains, matematika, fisika, kimia, mungkin di SD ada pelajaran yang bahasa Indonesia seperti itu. Tambahannya ya nggak nggak ini juga, nggak ideal juga ya karena eh, kalau misalkan dia sebagai hiburan, mending ini kita ambil konten-konten video atau orang. Ini seperti di sini yang ditunjukkan ini ada badut untuk menghibur anak-anak di sekolah seperti itu, ya. Baru kemudian kalau diarahkan ke kebugaran, mungkin kakak-kakak sekalian di sekolah mengalami hal yang seperti ini, baik di tingkat SD, SMP, SMA, SMK sederajat ya. Bahwasanya jam PJOK itu kadang ya dimanfaatkan untuk apa? Untuk kumpul-kumpul, cerita-cerita, bermain seperti itu. Mungkin satu sisi karena keterbatasan sarana prasarana, namun ya tidak sepenuhnya PJOK itu dilakukan untuk meningkatkan kebugaran anak. Baru ada juga eh, anak-anak yang diarahkan untuk eh, kerja bakti, gotong royong. Mungkin di sekolah kita masing-masing ini kejadian hal seperti ini. Ketika jam PJOK datang kepala sekolahnya atau rekan guru yang lain, yuk itu agak kumuh di depan, mari kita bersihkan seperti itu. Baru yang terakhir ini ya anak-anak diarahkan untuk berliterasi. Jadi dikasih kebebasan bukan melakukan aktivitas gerak, namun lebih literasi atau membaca seperti itu. Jadi yang kebugarannya tidak begitu terlihat di sana. Oke, jadi kakak-kakak sekalian, itulah yang menjadi tantangan kita guru PJOK. Jadi memang tergerus di krisis identitas, krisis arah, dan krisis fokus. Kita jadinya terkadang menjadi hilaf bahwasanya kita itu sebenarnya siapa? Guru PJOK itu sebenarnya tujuannya ngapa? Apakah kita hanya sebagai guru PJOK katakanlah dengan profesi guru PJOK yang hanya menerima gaji dari pemerintah seperti itu ya? Apakah kita sudah melakukan esensi dari mata pelajaran PJOK ini yang sesuai dari kurikulum? Itu perlu pertanyaan bagi kita diri kita masing-masing. Jadi di sini nilai orientasi kita sebagai guru PJOK itu perlu kita eh, apa bahasanya ya, kita refleksikan, kita ingat, renungkan kembali apakah sudah benar. Misalkan penguasaan materi, selanjutnya melakukan proses pembelajaran apakah sudah sesuai dengan alurnya, baru kemudian aktualisasi diri, baru kemudian tanggung jawab kita bukan hanya kepada siswa, bahkan secara umum seperti itu dia.
Baru kemudian yang kedua di sini ada krisis arah. Yang krisis arah di sini ya sebenarnya kita di sekolah itu tujuannya apa? PJOK tadi saya ada yang sudah menyampaikan bahwasanya untuk meningkatkan keterampilan gerak, karakternya juga, pemahamannya juga tuh. Namun kadangkala di sekolah kita jadi memfokuskan kepada hanya beberapa peserta didik. Jadi kita mengeksklusifkan pembelajaran PJOK. Jadi ini kegiatan kita ini nggak dirasakan, nggak melibatkan semua siswa yang ada di sekolah ya, ya itu dia. Jadi siapa katakan yang lebih terampil melakukan kegiatan itu atau keterampilan itu, kita hanya di situ atau kita hanya membina siswa-siswa yang kita nanti bawa agar berprestasi seperti itu. Jadi di sini the best interest of well child di situ ya kepentingan yang utama itu adalah eh, untuk anak seperti itu. Baru kemudian selanjutnya krisis fokus. Jadi bidang studi PJOK ini yang terfragmentasi masuknya di situ eh, terpotong-potong, nggak satu kesatuan dia. Jadi memang kita sebagai guru PJOK ini terlampau banyak tujuan, terlampau banyak capaian. Mungkin kakak-kakak rasakan itu di kurikulum 2013 lalu. Terlampau banyak yang mau kita capai di sana. Sementara dari yang banyak kita capai itu ya satu pun kadang, satu, dua, tiga pun kadang belum bisa maksimal kita capai. Itu kakak-kakak. Atau adakah kakak-kakak yang mau memberikan pengalaman, menyampaikan pengalaman terkait dari yang tampilan yang ada di sini, mungkin di identitas, mungkin di arah, mungkin di fokus. Silakan, mungkin ada kakak-kakak yang mau open mic. Oke, silakan Kak Taruli. Ya, baik, terima kasih Kak. Nah, sebenarnya kalau dari masing-masing kita keseluruhan daripada peserta PKG ini sudah mengetahui bagaimana esensinya sebenarnya tujuan dari PJOK ini. Nah, yang sebenarnya menjadi tantangan kita adalah bagaimana orang-orang di luar dari PJOK ini sendiri, bagaimana mereka memandang kita sebagai guru PJOK ini, terkhusus kepada masing-masing kepala sekolah. Nah, contoh mungkin banyak di daerah kita sendiri, mereka tahunya PJOK itu adalah menuntut dari hasil prestasi gitu ya. Padahal sebenarnya tujuan dari PJOK itu bukanlah prestasi. Kalau itu prestasi lebih baik kita adakan di sebenarnya ekskul seperti itu ya. Jadi banyak orang menilai bahwa PJOK itu adalah kalau juara, nah itulah baru namanya berhasil guru penjasnya. Tapi kalau nggak juara berarti nggak berhasil. Orang banyak menilainya seperti itu. Kalau arah dan dari tujuan saya. Terima kasih Kak. Oke, baik. Jadi Kak Taruli tadi benar sekali Kak, ya, itu yang kita rasakan. Jadi memang prestasi guru PJOK itu dinilai dari ini. Sebenarnya tidak menyalahi kita berprestasi di sekolah, anak-anak berprestasi sekolah, tapi itu kita katakan itu adalah bonus. Ya, kakak-kakak sepakat ya dengan itu ya, itu bonus. Tapi yang paling utama tadi yang sudah kakak-kakak tadi sampaikan di kolom chat itu, ya itu dia sebenarnya. Jadi dia secara holistik menyeluruh, bukan hanya menyentuh di kemampuan fisiknya saja, bukan hanya di geraknya saja, tapi memang harus saling berkaitan seluruhnya. Itu dia. Ya Kak Taruli, terima kasih. Kak Sukarman, silakan Kak. Ya, izin Kak melanjutkan dari komentar Kak Taruli. Kebetulan kami satu kabupaten Kak. Ya, Jadi silakan Kak. kalaupun kasus di sekolah kami itu, sekolah saya khususnya, kalau untuk prestasi itu memang difokuskan atau memang ditujukan lah oleh kepala sekolah. Jadi saya kalau ngajar di sekolah itu eh, apa dari materi yang sudah saya ajarkan sekitar 50%, selanjutnya saya melatih anak-anak untuk kegiatan prestasi. Maksudnya ini kan ada O2SN begitu. Jadi Ya, apa yang pertandingan atau cabur olahraga yang akan ditandingkan itu yang saya fokuskan gitu. Jadi materi saya pun lepas walaupun cuma 50% lah, sisanya untuk prestasi anak-anak itu tersendiri lah. Karena tuntutan dari kepala sekolah begitu Kak di kabupaten kami. Jadi untuk anak itu lepas kita sebagai tanggung jawab kita sebagai guru mengajar materi, selanjutnya untuk prestasi pun kita dapatkan juga gitu, walaupun cuma dapat juara 3-nya Kak di O2SN badminton gitu. Terima kasih Kak. oke, terima kasih Kak. Jadi benar yang disampaikan oleh Kak Sukarman tadi.
Jadi memang Kak, ya kalau dari saya, dari kita mungkin, kalau dia mau peningkatan untuk diarahkan ke prestasi, itu ya boleh-boleh saja, saya katakan tadi bonus. Namun kalau boleh dia di intrakurikuler, di jam pelajaran yang efektif di sekolah, kita memang harus melibatkan seluruh siswa. Jadi kalau kita mau melatih yang tadi, itu bisa dilakukan di kegiatan misalnya di ekstra seperti itu. Atau ada hari-hari khusus untuk melakukan itu ya. Oke, baik. Terima kasih buat Kak Taruli dan Kak Suparman tadi. Kita lanjutkan Kakak. Di sini pembelajaran dan engagement ya di sini. Jadi di sini tujuan utama PJOK itu eh, jelas disampaikan di sini, mendorong. Ini ada di bold ya, semua anak. Nah, itu harus kita pahami. Ketika kita mengajar, apakah sudah melibatkan semua anak? Itu perlu pertanyaan bagi kita. Apakah hanya yang laki-laki saja? Yang perempuannya di bawah pohon? Nah, itu dia. Jadi harus benar-benar kita perhatikan. Baru kemudian perjalanannya yang dipandu secara pedagogis. Jadi proses pembelajaran itu, tahapan-tahapan pembelajaran itu harus jelas. Jangan kita misalkan ya mungkin nanti setelah kegiatan ini kita akan adalah yang berubah paradigma kita. Apakah kita hanya mengasih bola lalu membiarkan mereka? Nah, itu dia. Itu jadi sensitif memang sebenarnya, Kak. Tapi memang kenyataannya seperti itulah. Dikaitkan tadi bagaimana pandangan guru-guru yang menganggap sepele mapel PJOK. Seperti itu dia. Oke, itu dia. Baru selanjutnya, anak-anak itu memperoleh nikmat dan manfaat dari kegiatan itu. Ya. Jadi ini disampaikan oleh Lesson ya tahun 2019. Jadi ada manfaat yang diperolehnya. Dia merasa memiliki itu. Selanjutnya kelihatan di sini ada involving, ada engaging, ada have fun, ada enjoying. Silakan. Ini ada yang resennya Kak Habibie sama Kak Hendrianto. Boleh disampaikan Kak? Namun singkat aja Kak ya izin ya. Kita akan ada waktu juga. Mungkin tadi yang menanggapi yang tadi ya. Silakan Kak Habibie. Baik, kalau saya sepakat dengan apa yang dimaksud dengan prestasi ya. Prestasi itu adalah merupakan bonus gitu. Karena prestasi di sekolah itu boleh kita naikkan atau boleh tidak kita naikkan. Dengan arti kata lain, bahwa prestasi itu sebenarnya tergantung pada pendorong dan yang didorong. Nah, Oke. Itu aja Kak. Ada lagi? Halo Kak Hendrianto. Jaringannya mungkin ya. Halo Kak Hendrianto. Mungkin lanjut Kak Habibie dulu. Mungkin lagi ada apa? Oh Kak Habibie keluar langsung. Oke, kita lanjut Kak ya. Nanti boleh di apa di selesai di slide ini boleh ditanggapi lagi. Adakah yang ingin menjelaskan dari gambar yang ada di layar kita? Ada kakak-kakak? Involving ini apa ya kira-kira? Engaging ini apa? Having fun ini yang seperti apa? Enjoying seperti apa? Oke, terlempar ini Kak Ajaranto sama Kak apa tadi? Oke, baik. Jadi di sini involving ini itu ya peserta itu tidak hanya terlibat. Peserta didik itu, siswa kita itu tidak hanya terlibat. Namun di sini mereka harus memiliki yang engaging. Engaging itu adalah mereka terlibat, tapi juga mereka berkomitmen. Mereka merasa memiliki ya kegiatan itu, aktivitas itu. Jadi tidak hanya terlibat ikut-ikutan aja, tapi mereka juga berkomitmen bahwasannya kegiatan itu harus berlangsung dengan baik, sesuai dengan tujuannya. Dan kemudian mereka berperan di sana. Masing-masing peserta didik ada perannya di sana. Itu dia ya. Baru yang having fun ini, siswa itu ya tidak hanya bergembira, bersenang-senang seperti yang dikatakan tadi, ya siswa keluar kelas itu semangatnya luar biasa kalau jam Piajoka ya.
bukan hanya menikmati, bukan hanya tertawa, bukan hanya ada kebebasan lah yang seperti dia, tapi menikmati gerakan yang dilakukan, menikmati keterampilan gerak atau kegiatan-kegiatan yang kita lakukan lah, maupun itu yang kecabangan ya, itu di lapangan maupun ya seperti itu. Itu ya kakak-kakak sekalian. Jadi memang yang diharapkan dia ya siswa itu yang harus yang engaging dan enjoying ketika mengikuti pembelajaran. Tidak ada yang merengut, tidak ada yang murung seperti itu. Ya kakak-kakak. Selanjutnya ini bisa kita lihat kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan. Jadi kita rasakan ini. Yang di sini tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Apakah hanya sebatas itu? Jadi kondisi yang diharapkan itu setelah kita mengikuti program ini, itu ya guru PJOK yang dapat memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat kepada murid. Seperti itu kakak-kakak sekalian. Jadi memang tidak hanya kita menyampaikan pembelajaran, seperti itu. Tetapi juga memfasilitasi. Kalau bahasa memfasilitasi, ya memandu ya kakak-kakak sekalian. Jadi enggak semuanya itu dari gurunya. Kita memfasilitasi ya memandu kegiatan itu. Jadi intinya anak-anak itu memiliki waktu yang lama untuk terlibat dalam kegiatan itu, bukan hanya dari gurunya sumber belajarnya seperti itu. Baru kemudian praktik pembelajaran yang cenderung eksklusif. Ini tadi sudah kita singgung untuk hanya orang-orang tertentu yang memiliki fisik bagus, eh, kuat seperti itu. Gender hanya untuk laki-laki, PJOK itu hanya untuk laki-laki seperti itu. Atau keterampilan-keterampilan kemampuan yang lainnya, abilitas yang lainnya itu. Jadi harapannya pembelajaran PJOK itu ya untuk semua peserta didik. Semua peserta didik dapat merasakan itu. Mungkin kakak-kakak yang dia sudah GP ataupun yang belum, kakak-kakak sekalian mungkin sudah menerima eh, pelatihan tentang ini ya, diferensiasi ya, seperti itu. Jadi memang bagaimana supaya anak-anak terlibat, ya memang kita harus menerapkan yang diferensiasi yang seperti itu. Baru kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Jadi harapannya, kondisi yang diharapkan itu pembelajaran untuk mengembangkan, ini tadi sudah disinggung juga di atas, keterampilan, pengetahuan, pemahaman ini kognitif ya, dan sikap peserta didik. Yang perlu kita garis bawahi, tebal ini, untuk dewasa, atau bahkan untuk anak cucunya nantinya. Hidup aktif itu tetap dijaga seperti itu. Ini kita lanjut. Jadi di sini melalui program ini, kakak-kakak selaku guru PJOK terus-menerus, baik secara mandiri, berkelompok, ini meningkatkan kompetensinya. Baru kemudian melalui kegiatan ini ada kolaborasi. Saya mengatakan saya tidak lebih bisa dari kakak-kakak sekalian. Kita saling berkolaborasi di sini kakak-kakak. Nggak ada yang terlampau pintar dan tidak ada juga yang tidak boleh untuk maju. Itu dia. Baru diharapkan guru pengampu PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat kepada murid dan secara bermakna tentunya. Gitu ya. Jadi bukan hanya selesai 3 JP misalkan di SMA atau di SMP ya selesai udah cukup enggak, tapi harus yang bermakna seperti itu. Sehingga nantinya peserta didik Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Ini yang perlu ditekankan, sepanjang hayatnya ini. Itu ya kakak-kakak sekalian. Oke, ada yang mau kita kuatkan dari apa yang saya sampaikan tadi? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Aman kakak-kakak? Lanjut kita ya. Oke. Oke, silakan Kak Suparman. Terima kasih Kak menanggapi masalah gender tadi Kak. Kan pembelajaran diferensiasi kan harus melibatkan seluruh siswa. Jadi kasus di lapangan itu lebih banyak siswa perempuan itu khususnya kelas 5, kelas 6 itu sudah malas untuk melakukan kegiatan olahraga itu Kak. Entah karena faktor dia mulai hormonnya mulai naik atau gimana pun kurang paham juga kan begitu. Jadi lebih dominan tuh yang wanita itu yang kelas 6 tuh sudah malas untuk melakukan kegiatan-kegiatan praktek di lapangan gitu. Jadi mungkin saya minta solusi ataupun pengalaman dari kakak-kakak sekalian itu bagaimana kira-kira
tanggapan-tanggapan Kakak. Terima kasih, Kak. Oke, Kak, mohon maaf kakak-kakak sekalian ini karena keterbatasan waktu ya kakak-kakak. Karena kita punya 1 JP lagi nanti, mungkin kakak-kakak punya kesibukan lain juga. Kak, nanti yang gender, adil dalam gender itu kita bahas di modul, kalau saya tidak salah, modul 1.3 atau 1.4 ya. Nanti kita bahas lebih panjang sana. Jangankan SD, Kak. Bagaimana lagi yang SMA? Nah, ini paling parah lagi nih kan. Kita ajak untuk kegiatan misalkan senam lantai itu contohnya ini ada rasa malu. Cuma nanti saya katakan di modul yang nanti yang akan kita tanya itu akan kita bahas lebih dalam kakak di sana. Bagaimana kita Oke, Kak, siap. mensiasati siswa-siswa yang demikian. Ya, kakak. Kita lanjut kak ya. Jadi mohon kita perhatikan di sini yang saya sampaikan tadi pengantar modul 21. Jadi kakak-kakak sekalian di sini akan membuat rekaman video ya. Nanti ini akan kita analisis di modul 21 waktu kita pertemuan luring. Jadi kakak-kakak merencanakan satu pertemuan pembelajaran yang diwujudkan dalam perencanaan pembelajaran kemudian mengajar peserta didik di sekolah tempat Bapak Ibu berdasarkan rencana sendiri. Jadi kakak-kakak membuat RPP dulu, ada RPP-nya. Baru nanti ada pendahuluan ya. Kalau RPP dia ada pendahuluan, ada isi penutup. Nanti di sana di misalkan itu 3 JP ya biasanya. Mungkin di SD berapa JP ya? 1 minggunya. 3 juga ya? 4. 4. 3 atau 4, Kak? 4 4. JP. Oke, Kak, 4 JP. Nanti kita set, misalkan RPP ini kan harus selesai misalkan dia katakanlah 3 kali 45 menit atau 3 kali 40 menit. Tapi kita padatkan menjadi 30 menit. Jadi kelihatan di sana pendahuluannya, kelihatan intinya, kemudian penutupnya. Itu ya. Baru materinya materi apa? Boleh materi yang sedang kakak bawakan sekarang. Itu dia. Boleh juga materi mana yang kira-kira kakak, menurut kakak itu. Jadi ini nggak usah di-setting kak, nggak usah di-set harus pembelajarannya bagus kayak gini, enggak. Apa adanya saja. Karena ini untuk pembelajaran kita. Jadi yang kurang nanti kita perbaiki, yang sudah baik kita mantapkan lagi nanti dia. Jadi durasi 30 menit. Ini nggak ada potong-potong kak ya, nggak ada cut-cut dia, nggak diedit-edit. Langsung real dia 30 menit. Makanya sebelum ini saya katakan ya real aja kak, nggak usah kita set-set. Pokoknya kita tahu 30 menit itu selesai sampai penutupannya seperti itu. Baru kemudian perhatikan kakak-kakak sekalian sudut pengambilan kameranya, kelihatan siswa, kelihatan gurunya. Kalau misalkannya kita punya lapangan yang luas, suasana yang riuh, ribut, dekat pinggiran pasar, cobalah menggunakan mikrofon mungkin wireless atau apalah yang bisa gitu. Bisa. Baru kemudian suara kakak-kakak itu harus jelas kelihatan. Dan videonya juga harus jelas ya, kakak-kakak. Baru kemudian nanti ini akan diunggah di LMS. Nanti kita lihat di mana kolom pengunggahannya. Batas waktu pengunggahan memang ini masih lama, 27 Juni ya, 2024. Namun kakak-kakak sudah mulai bisa rancang mulai sekarang. Nanti saya materi yang mana ya kira-kira? Nah, misalkan di SD nanti ya gerak lokomotor atau non lokomotor seperti itu. Kalau di SMP mungkin ke arah kecabangannya langsung. Bola besar, bola kecil atau yang lain. Ya kakak-kakak, kita paham kira-kira dengan ini petunjuknya? Oke. Oke Kak Rini silakan Kak. Terima kasih Kak Daniel. Tadi kalau dibaca ini waktu pengunggahan 27 Juni. Nah, sementara ini anak-anak sudah mau ujian, sudah mau bagi rapor. Iya. Mengumpulkan anak-anak untuk hari efektif belajar tuh kayaknya sepertinya tidak mungkin juga ini Kak. Jadi solusinya ini gimana nih Kak? Oke, benar sekali Kakak. Kita juga sudah mengalami hal ini ketika di angkatan pertama Kak ya, PKG angkatan pertama. Memang ya kita manfaatkan lah Kak sebelum liburan ini. Atau sebelum ujian ini, atau sekarang ini lagi ujian ini ya, mungkin ada sebagiannya. Kita manfaatkan lah Kak sebelum libur. Itulah saran saya. Karena mungkin nanti setelah libur, karena masuk dari bulan Juli ya Kak, pas yang Kakak sampaikan, masuk dari Juli. Jadi eh, enggak, saya sampaikan enggak ekspektasi kegiatan pembelajaran kita enggak yang harus baik-baik sekali enggak Kak. Pokoknya ya dikatakan apa adanya saja. Itu kira-kira Kak Rini, jadi maksudnya sebelum inilah, sebelum kita melakukan Oke. sebelum Ya. liburan. Terima kasih Kak. Oke. Kakak, ini lanjut kita ya. Selanjutnya kita akan memetakan harapan dan kekhawatiran. Ya, kakak-kakak sekalian, kita memetakan harapan dan kekhawatiran.
Jadi kakak-kakak ini akan saya ajak untuk menuliskan di Jamboard kira-kira apa eh, tantangan, harapan, dan kontribusi kakak-kakak sekalian nanti ketika mengikuti program PJOK ini, PKG PJOK ini. Ya kakak-kakak, sebentar ini saya bagikan linknya di chat room kita. Silakan Kak Hendranto, sambil-sambil Kak ya. Silakan Kak. Baik, terkait dengan harapan yang mau disampaikan tadi ya. Mohon Ini maaf, Kak, mau langsung ya? Langsung, ya, karena tapi saya gini agak Kak, karena jarang ya main gini tangan, Kak. udah main ketik-ketik langsung aja bam 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 ya kan. Oke Kak, Langsung tapi gini Kak, siap. saya sampaikan untuk kita, saya potong Kak ya sebentar. Karena ini kan kegiatan kita ini direkam Kak. Jadi apapun yang Kakak sampaikan sih bagus sekali Kakak. Harapannya seperti itu memang kita langsung menyampaikan. Tapi bukti kita mengisi di situ harus ada juga Kak. Nanti disampaikan juga Kak nggak apa-apa. Ya Kak Hendrianto, mohon maaf. Ya. Apakah kakak-kakak bisa membuka link jambornya? Ada jempol ya. Kalau ada jempol berarti aman ya Kak. Oke, bisa Kak. Oke. Ya. Silakan kakak-kakak sekalian ya. Nanti kita mengisinya yang link Jamboard ini sekitar maksimal 4 menit, 5 menit kakak-kakak ya. Itu ada 3 bagian. Eh, Sebentar saya bagi screen-nya. Oke, yang pertama itu apa yang menjadi harapan kakak-kakak sekalian mengikuti program PKG PJOK ini? Kak, singkat-singkat aja Kak dibuat ya. Intinya nama, baru kemudian jawaban ya Kak. Atau adakah kakak-kakak yang belum familiar dengan Jamboard? Boleh Kak, present. Kita pakai sticky note ya Kak yang ada di sana. Yang ini Kak, ini kelihatan ya. Selesai. Iya Kak, Firman silakan Kak. Ada yang Ya, mau belum sampaikan Kak belum Firman? paham memakai Jamboard itu, Pak. Bang. Oh, linknya udah terbuka Pak linknya. Udah orientasi Udah udah seperti ini. tampilan di depan kita. Jadi kakak-kakak, disinilah Sudah, proses kita belajar kakak-kakak. Kalau nggak tahu sudah. Ya, kita pas. belajar, kita siap kolaborasi. Di sini kita harus belajar. Benar Kak Rini. Sudah. Tampilannya sudah seperti ini Kak, kira-kira Kak Firman. Sudah, Kak. Oke, yang ini Kak, yang sticky note. Ini ada kursor ya, kelihatannya kursor saya. Klik yang di Ya. sini. Langsung ketik Kak di sini misalkan Firman. Nanti boleh tidak dua. Harapannya apa Kak? Seperti itu. Langsung. Nanti tinggal simpan. Nah, simpan di sini. Nanti muncul di sini. Nanti saya bantu yang ngatur posisinya. Oke. Nih, Firman tadi. Nah, nanti saya bahas yang ngatur ya. Iya. Itu yang pertama, nanti yang kedua juga seperti itu juga, Kak. Yang kedua nanti kita tinggal menggeser yang ini. Ini yang pertama, yang kedua kita geser. Ini yang kedua, baru kemudian yang ketiga ini. Oke. Sederhana sebenarnya, Kak. Eh, Nanti gini ya, Kak. Nama, baru kemudian jawabannya, Kak. Ini Kak Marno Purba. Silakan Kak diedit ini boleh diedit apanya? Sticky note-nya. Karena masih hanya nama di sini. Namanya gak usah ditulis lagi, Kak. Langsung aja Leonardo, Marno, seperti itu. Kakak-kakak sekalian, ini kita wajib ya, Kak, mengisi, Kak, ya. Nanti kita supaya terekam di kegiatan ini, aktivitas ini.
Kak Sukarman ini pakai teks ya, nggak apa-apa, boleh juga pakai teks, biar jawabannya bisa lebih panjang. Ini yang teks ya, ini teks. Izin, Tapi Kak. dilanjut Kak ini, Kak Sukarman, tulisannya. Selesai halaman 1, kita lanjut halaman 2 ya Kak. Ini halaman 2 saya lihat masih ada Kak Rini. Silakan kakak-kakak yang lain. Halaman 3 juga udah ada Kak Rini nih. Oke, terima kasih Kak Rini. Kakak-kakak yang lain, ini boleh saling membaca harapan dari rekan-rekan kita. Kemudian juga tantangannya apa. Selanjutnya nanti bagaimana, apa kira-kira kontribusi kakak nanti untuk mencapai tujuan kegiatan ini seperti itu. Oke, karena kita ada waktu yang lain, lanjut Kak ya. Silakan Kak Rini, mulai dari yang pertama Kak, boleh berbagi sama kita Kak. Baik, Boleh terima disampaikan kasih. Kak secara, Baik, ya terima boleh Kak. kasih. Ya, Jadi kalau di slide pertama itu apa sih harapan kita selama pendidikan PKG PJOK ini kan gitu. Kalau saya sih berharapnya sesuai dengan yang saya tulis, saya mampu menjadi guru PJOK yang bisa mengajarkan sesuai kebutuhan dan minat belajar siswa. Begitu Kak. Artinya di sini garis besarnya itu atau underline-nya itu kebutuhan dan minat belajar siswa. Artinya di sini harapannya saya lebih belajar lagi dan lebih memahami artinya di dalam kelas itu kita harus pendidikannya itu kepada siswa atau student center gitu. Jadi dalam student center itu banyak sih model-model pembelajaran apa yang mau kita terapkan nantinya. Jadi di sini harapannya itu Kak Daniel. oke, ya Kak. Yang kedua Kak, lanjut Kak. Oke, kemudian yang kedua, apa yang mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan Bapak Ibu sekalian? Di sini saya menuliskan terkendalanya kurang kolaborasi bersama rekan sejawat. Nah, ini salah satu tantangan yang ada di lingkungan sekolah saya sendiri nih Kak Daniel kan gitu. Saya jujur di sekolah saya itu guru olahraganya ada 2, kami sama-sama perempuan. Tetapi di sini kami kurang kolaborasi. Saya GP, saya PP, rekan saya itu belum. Saya kadang mencoba untuk menggandeng dia, saya mencoba untuk, "Yuk, apa nih yang mau dibuat ke depan?" Tetapi ada statement dia mengatakan, "Saya nggak mau diajarin, Kak. Kita sama-sama lulusan S1," katanya gitu. Jadi saya langsung down. Aduh, gimana ini kan gitu kan. Dia adik sambut saya juga kan gitu. Tapi di situ pun saya tidak putus asa, saya tetap memberikan, artinya bukan mengajari ya, tetap merangkul bahwasanya kolaborasi ini sangat penting dengan visi misi yang mau kita tuju begitu Kak. Benar sekali Kak. Yang ketiga Kak, lanjut Kak. Oke, selanjutnya yang ketiga, bagaimana Bapak Ibu dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan dan harapan dalam mengatasi tantangan tersebut. Yang pasti di sini yang saya tuliskan, saya melakukan pengembangan diri. Nah, salah satunya yang saat ini kita sama-sama ada di Zoom ini salah satu bentuk pengembangan diri kita sebagai guru PJOK agar kita bisa lebih menjadi guru yang profesional. Saya yakin kita udah profesional semua, saya yakin di sini kita guru hebat semua, tetapi akan lebih baik lagi ini khusus untuk pengembangan diri, khusus untuk PKG PJOK yang biasanya dari BPGB itu hanya guru penggerak, kemudian pengajar praktik, yang lainnya. Nah, ini yang saya dengar ini baru 2 bidang studi, PJOK dengan bahasa Inggris. Nah, di sini kita bersyukur sekali nih. Nah, gitu, Kak. Jadi di sini pengembangan dirinya ini salah satunya nih, Kak, untuk mengatasi ini semua, Kak, kontribusinya.
Harapannya Benar setelah sekali. mengikuti pengembangan ini kita dapat berbagi ataupun ya dengan budaya positif kita di lingkungan sekolah kita masing-masing maupun di lingkungan pembelajaran dengan peserta didik. Saya rasa itu aja Kak. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih banyak Kakak sudah merangkum membungkus semua tadi yang disampaikan ini. Kak Rini luar biasa Kak. Yang pertama tadi apa harapannya? Ya bisa memfasilitasi kebutuhan belajar. Katakanlah menyentuh anak-anak satu persatu. Kamu belajarnya seperti apa baiknya? Saya saya atasi. Nah, itu dia guru PJOK-nya. Baru kemudian tadi yang kedua, apa yang menjadi tantangan ya kolaborasi ini lebih ke rekan di sekolah Kak ya. Rekan kakak di sekolah tadi ya. Memang seperti itu. Nanti Kak, kita di modul 3, modul terakhir, itu ada dia menggerakkan komunitas belajar nanti di sana. Mungkin kita kenaknya di situ Kak nanti. Tapi apa yang Kakak sampaikan sekarang cukup luar biasa karena memang eh, kadang-kadang kita guru ini ya gimana bilangnya, bukan sulit diaturnya ya, tapi memang kita tahulah masing-masing bagaimana kita di sekolah. Bukan hanya kadang untuk mapel yang lain, lintas mapel, bahkan di mapel kita juga ada kadang terselip hal tersebut. Baru kemudian di sini tadi Kak Rini menyampaikan, oke ini jawaban dari keluhan kita. Dia bersyukur dengan kegiatan ini, kakak-kakak sekalian juga kita bersyukur dengan kegiatan ini. Semoga ini bisa berlanjut. Dan kakak-kakak sekalian, seperti yang disampaikan di waktu pembukaan, kakak-kakak nanti akan mendiseminasikan. Makanya kita sama-sama serius mengikuti kegiatan ini agar bisa mendiseminasikan, menyebarkan. Nanti modelnya seperti ini juga kakak-kakak. Nah, seperti saya sekarang posisi saya di sini, nanti kakak-kakak juga posisinya seperti saya juga di sini nanti untuk rekan-rekan kita yang lain. Itu ya kakak. Kita lanjut kak ya. Eh saya pikir ini nanti dilanjut kakak-kakak sekalian. Nanti harapannya semua kakak-kakak ini mengisi ya campur yang ada di sini. Kita kembali ke slide. Oke. Oke. Selanjutnya kesepakatan pembelajaran. Jadi apa yang kita rencanakan sekarang menjadi komitmen kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan pertemuan-pertemuan kurang lebih 3 bulan ke depan. Jadi kakak-kakak sekalian, suara saya jelas kak? Jelas Kak Daniel. Ya kak? Jelas, jelas. Oke. Karena lagi hujan kak, ganti apa pakai headset. Jadi di sini seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Jadi kakak-kakak sekalian, kita sangat senang jika kakak-kakak sekalian tanpa terkecuali berpartisipasi. Selama waktu kita masih ada, ini kita manfaatkan. Jadi maksimal kita diskusinya di sana, gak usah segan-segan kakak-kakak sekalian. Yang kedua, berpikiran terbuka, saling menghormati. Nggak ada dia jawaban yang katakanlah terlampau menyudutkan, terlampau membuat kita merasa sensitif atau yang lain-lain. Kita berpikiran terbuka aja kakak-kakak sekalian, itulah tandanya kita guru-guru yang mau berkembang, yang mau berinovasi ya, yang mau belajar. Dan saling menghormati buah pikiran rekan sekalian itu mau kita jaga ya kakak. Selanjutnya, jika satu pembicara sedang berbicara, yang lain ini mendengarkan Kak ya. Mohon maaf jika tadi di awal tadi ada beberapa kakak-kakak yang saya potong ya kadang ya pernyataannya. Ke depan nanti kita semoga waktu kita cukup, kita bisa maksimalkan dengan itu. Baru kemudian berpartisipasi penuh ini kehadiran kakak-kakak ini benar-benar harus kita jaga. Kita awali dengan yang baik. Kita tadi tepat waktu masuknya ya. Mudah-mudahan nanti ke depan kita ini juga bisa menjaga konsisten ya. Baru kemudian kamera selalu dalam keadaan hidup atau on cam. Ini kita upayakan kakak selalu on cam. Oke, saya demikian untuk kesepakatannya. Mungkin ada kakak-kakak yang ingin menambahkan kesepakatan yang kita buat. Silakan kak. Kira-kira ada masukan. Atau mungkin ada harus hadir tepat waktu atau 5 menit sebelum kegiatan agar kita nggak molor waktunya. Misalkan kita mulai jam 14, benar-benar mulai jam 14. Seperti itu. Nanti kan kalau kita terlambat masuknya, selesainya juga pasti terlambat seperti kira-kira.
Oke, Kak Amos, silakan Kak, apa yang perlu kita tambah di sini? Baik, terima kasih Kak. Yang ingin ditambahkan sedikit aja Kak, jika ingin memberikan pendapat, maka dengan raise hand dulu. Mungkin itu Oke, aja, terima kasih. oke. Terima kasih Kak Amos ya. Agar nanti nggak ini ya, lagi ada yang ngomong, ada yang rupanya dikirain nggak diperhatikan, rupanya ini ya. Oke, mudah-mudahan kita akan selalu perhatikan raise-nya. Terima kasih Kak. Oke, Kak Sukarman, guru PJOK terkenal dengan disiplinnya, jadi harus tepat waktu mulai ini. Aman Kak, harapannya seperti itu. Oke ya Kak ya, jadi ini menyalakan kamera, mematikan mikrofon kalau tidak sedang berbicara, hadir seutuhnya. Kita nanti mungkin ada yang lama ini 3 JP paling lama ya, jadi 3 kali 45 130 sekian ya, gitu ya. Baru kemudian menghargai waktu bersama, jadi kita harus memikirkan rekan-rekan kita juga, jadi masuknya pas, nanti selesainya juga pas. Baru kemudian memaksimalkan fitur chat. Jadi gini kakak-kakak sekalian, ya jika kakak-kakak tidak ada kesempatan karena waktu ya, bukan saya izinkan untuk menyampaikan secara lisan, boleh di chat, nanti kita baca juga di chat situ kami. Baru kemudian memanfaatkan fitur resen dari kamus tadi. Baru selanjutnya gangguan teknis hal yang wajar. Jika kakak-kakak sekali mengalami gangguan jaringan, nggak apa-apa kak di chat saya. Ini lagi mati lampu, mati listrik ini, mati sinyalnya juga. Nah, misalkan seperti saran saya di sini, ini lagi hujan, mungkin seperti itu. Jadi nggak begitu aktif mendengarkan. Ya kakak-kakak sekalian ya, hal-hal tersebut nanti boleh kita. uh, Oke, ini karena pertemuan pertama memang kita molor ini waktunya ya kakak-kakak. Harusnya kita sudah selesai 15 menit yang lalu. Ya, tapi sudah. Kita lanjut ke yang kedua. Eh, Kelihatan skrinnya kakak-kakak? Kelihatan. Aman ya kak? Sekali lagi kak, saya mohon maaf sangat, maaf sebesar-besarnya. Ini lagi hujan di sini. Jika misalkan suara saya kurang jelas kedengaran, mohon nanti diingatkan ya kak. Ini udah mencoba ini untuk buat suaranya. Oke, yang selanjutnya ini kita masuk ke modul 1.1, refleksi untuk perubahan paradigma guru PJOK. Jadi kita di sini diajak untuk melakukan refleksi, merenungkan kembali sejauh mana pembelajaran yang sudah kita sajikan kepada anak-anak kita di sekolah. Jadi kakak-kakak sekalian melalui kegiatan program PKG PJOK ini diharapkan memang kita harus mau, itu yang paling utama. Kita harus mau mengubah paradigma. Kalau itu tidak bisa kita lakukan, ya tentunya hal ini akan menjadi sia-sia. Tapi saya yakin dan percaya kakak-kakak sekalian ketika mengikuti kegiatan ini mulai dari membaca pengumuman, menerima pengumuman, masuk kemudian mengisi biodata, CP, essay, dan lain-lain, itu sudah ada keinginan yang kuat untuk mengembangkan diri atau mengembangkan potensi. Baik kakak-kakak, apa yang menjadi tujuan dari sisi kita ini ya? Jadi kakak-kakak dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi sebagai guru PJOK. Jadi eh, bukan hanya dalam kegiatan ini, bukan hanya selesai kegiatan ini, tetapi selama kakak-kakak ini menjadi guru atau bahkan selesai jadi guru, tetap menjadi seorang yang reflektif seperti itu dia. Bukan hanya sebagai guru PJOK, ya. Baru kemudian peserta dapat mengasosiasikan ini menyatukan, menjalin hubungan eh, yang sudah dipelajari berkaitan dengan profesinya secara berpihakan kepada murid. Oke, silakan Kak Rini. Selanjutnya, agenda kita sisi ini mengenal refleksi. Yang pertama, mengapa kita melakukan refleksi? Pertanyaannya, mengapa kita melakukan refleksi? Baru kemudian, apa rupanya refleksi itu? Kira-kira mungkin di pemahaman kita sudah tahu refleksi, ya. Cuma refleksi itu ya seperti dikatakan tadi di awal, ada yang bercermin ya, bercermin, gitu ya.
Tapi nanti di sini akan kita bahas lebih jauh. Baru kemudian yang kedua nanti kita menganalisis cerita. Ini ada Pak Raga yang sedang melakukan kegiatan proses pembelajaran, nanti bisa kita analisis. Oke, di sini ada kutipan dari Albert Einstein. Belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Saya mau satu orang kakak yang ingin menanggapi atau ingin mengelaborasi pernyataan ini. Silakan Kak. Ada kira-kira? Misalkan ini saya mau tangkap poin pentingnya di sini. Nah, kira-kira seperti itu. Ada kira Kak? Nggak ada? Jadi di sini yang dikuatkan ya teruslah bertanya. Jadi bertanya itu maksudnya di sana ya kita butuh ya. Kita selalu ingin mencari kemandirian, ingin memperoleh hal-hal yang baru. Jadi seperti kakak-kakak sekalian yang ada di sini ya, saya yakin dan percaya eh, dapat merefleksikan diri dan menginginkan kegiatan pembelajaran atau transformasi pendidikan yang lebih baik ke depannya. Oke, mengapa dan apa ya? Selanjutnya di sini Kak, ada 3 pertanyaan. Mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi? Baru kemudian yang kedua, apa itu refleksi? Baru kemudian yang ketiga di sini, apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Silakan kakak-kakak, mau pertanyaan yang mana dulu dijawab, boleh juga dikaitkan dengan pengalamannya di sekolah, silakan kakak. Mau yang kedua dulu dijawab, silakan. Mau yang ketiga, atau mau di-includekan semuanya, silakan. Silakan Kak Hendrianto. Silakan Kak. Baik kakak dan kakak yang lain yang mau saya sampaikan, saya pilih nomor 3 aja langsung, nanti biar yang lain pilih 1, 2 gitu. Siap Kak, Biar siap. berbagi juga. Kalau kita borong semua kan nggak etis juga itu nanti. Kawan Siap nggak Kak, siap. tangkap jadi yang lain. Baik, apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Ada banyak hal. Salah satu diantaranya mulai dari kehadiran kita barangkali melaksanakan tugasnya di sekolah. Juga perangkat pembelajaran juga yang kita harus bisa refleksikan. Dan yang terutama adalah pada saat berada melaksanakan tugas, baik itu apa yang disampaikan atau apa yang dilakukan, lalu kita merenungkan. Refleksi kan bisa juga dikatakan sebagai merenung. Nah, dan apa yang dikatakan Albert Einstein tadi, dan bagaimana besok, bisa saja hari ini, saya udah persiapkan materi di kelas sekian, misalnya 10 atau 11 IPA 1. Saya sudah siapkan materinya ini, saya akan mau sampaikan ini. Ternyata pada saat pembelajaran bisa lupa, nah, atau ngelantur kemana-mana. Nah, jadi bisa itu menjadi sebuah refleksi dan juga nantinya perbaikan-perbaikan ya ke depannya tentunya seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sangat. Oke, benar sekali Kak, yang disampaikan Kak Hendrianto tadi. Jadi, apa yang direfleksikan, ini langsung ke proses pembelajarannya ya Kak ya. Yang pertama tadi Kakak sampaikan itu kehadiran. Benar sekali Kak, mungkin kakak-kakak yang lain juga. Apakah kita sudah tepat waktu? Misalkan masuk kita jam 7.45. Apakah 7.45 itu kita sudah benar-benar siap memandu pembelajaran? Kadang-kala mau lewat Kak ya, kadang masih minum kopi dulu, nunggu habis kopinya, atau yang lain, kegiatan lain, atau cerita-cerita sama teman itu ya. Baru kemudian perangkat pembelajaran. Ya, benar sekali Kak. Ini perangkat pembelajaran memang benar-benar harus kita persiapkan. Ini karena sesuatu yang tidak kita rencanakan itu akan hasilnya tidak akan baik, tidak akan bermakna. Baru yang kemudian memberikan tugas belajar kepada siswa contohnya. Tugas belajar itu ya seperti yang Kakak sampaikan tadi, ya jangan hanya model clipping. Clipping ini itu ya pengalaman kita ya, ada clipping, ada gambar-gambar di sana,
teknik dasar seperti itu, coba kita cari proyek yang lain yang katakanlah yang menggali potensi anak. Itu kira-kira ya Kak Edranto, terima kasih buat jawabannya Kak. Kak Sukarma silakan Kak. Oke Kak, terima kasih. Saya mencoba menjawab yang bagian pertama, mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi. Kalau menurut saya, kita tahu bahwasannya refleksi itu proses untuk melihat atau merenungi kembali apa yang sudah kita lakukan selama ini, baik itu di kelas ataupun di lapangan. Manfaatnya ini yaitu salah satunya untuk meningkatkan produktivitas kita sebagai guru. Selanjutnya untuk mengenali diri sendiri kita, kemampuan kita sudah sampai mana, kemampuan kita dalam hal pembelajaran, menyampaikan materi kepada peserta didik. Selanjutnya memperbaiki kondisi emosional kita. Kita tahu bahwasanya kalau penjas ini emosional kita mungkin kalau sedang cuaca panas mungkin nggak stabil gitu. Jadi kita perlu refleksi apakah benar yang sudah kita lakukan kepada siswa atau belum gitu. Itu menurut saya Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih luar biasa Kak Suparman. Tadi saya coba dengarkan. Yang pertama sih itu produktivitas ya. Jadi produktivitas sejauh apa kualitas kita kira-kira seperti itu ya. Nah, hal apa yang sudah kita buat itu apakah sudah benar? Baru kemudian yang kedua tadi yang bisa saya artikan itu aktualisasi diri, penampilan untuk memperbaiki itu. Baru kemudian yang ketiga itu memperbaiki emosional. Kadang-kadang guru PJOK itu Kak ya dikenal yang sangar Kak itu ya. Jadi kalau siswa nggak baris ya, nggak baris itu siswa kalau nggak guru PJOK-nya yang ada di depan itu. Nanti Kak ini akan kita singgung di modul kalau saya nggak salah modul 23, 22 atau 21 nanti, 23 itu terkait dengan gaya mengajar. Jadi nanti sana kita nanti disuguhkan dengan gaya-gaya mengajar yang mana sesuai dengan kita. Jadi nggak semata-mata lagi yang komando. Komando ini kan kesannya jika dikaitkan dengan jawaban kakak tadi kan emosional ya, tegas ini. Nggak ada boleh kiri atau kanan, kalau lurus. Nah, seperti itu. Iya Kak ya. Silakan Kak Amos. Baik, terima kasih Kak Daniel buat yang kesempatan yang diberikan. Saya akan menjawab nomor 2, apa itu refleksi. Refleksi itu yaitu melihat kembali atau merenung tentang pembelajaran yang sudah kita lakukan. Jadi dari renungan atau melihat kembali itu, kita bisa melihat kelebihan atau kekurangan pembelajaran yang kita lakukan, kelemahannya di mana, kelebihannya di mana. Kemudian apa yang bisa kita refleksikan, yang kita bisa refleksikan sebagai guru PJOK yaitu pembelajaran yang kita laksanakan di sekolah, apakah sudah istilahnya menyentuh kepada seluruh murid, kemudian apakah sudah semua murid mengetahui, kemudian sudah tersampaikanlah kepada murid. Mungkin bisa sebagai refleksi, contoh misalnya dalam pembelajaran pernah saya berefleksinya seperti ini, bisa ya kakak ya berefleksi? Oke, silakan Kak, aman Kak. Pernah saya berefleksi tentang pembelajaran yang saya lakukan, contoh misalnya saya bilanglah misalnya kita akuatik atau renang, jadi dengan pembelajaran yang kita bawa di luar sekolah atau renang, jadi pernah saya berefleksi seperti ada yang salah gitu dalam pembelajaran karena saya bawa di luar jam sekolah. Nah, jadi yang pertama banyak siswa di kolam renang itu karena di luar jam sekolah. Kemudian kita mau mengajari anak-anak tersebut tidak bisa karena tempatnya kurang karena banyaknya siswa yang berenang pada jam sore hari. Kemudian kita terasa mana ini datang nggak datang harus bayar. Jadi berefleksi, jadi saya pun di sekolah uang kolam Pak, uang kolam, jadi malu gitu kan. Kemudian ada pula anak-anak ini
di depan guru yang lain, jadi kita dijengkali. Jadi mulai dari situ saya refleksikan beberapa tahun ini. Jadi saya bawa siswa itu paling 1 semester ke kolam renang dan jam pelajaran. Kemudian wajib semua ikut. Kemudian anak-anak yang nggak mau berenang, ya udah ikut aja. Yang penting dia mengamati, melihat temannya gitu. Jadi dia menulis tentang bagaimana apa yang dilakukan temannya atau dipraktekkan gitu, Pak, Kak. Karena jadi presiden buruk lah dengan kita kalau di sore hari kita bawa, kemudian anak-anak itu pun asal jumpa uang kolam gitu. Jadi pernah berefleksi seperti itu. Jadi seperti kayak sepele gitu anak-anak itu gara-gara kita terlalu keras dengan orang itu, masalah itu. Mungkin itu aja yang bisa menjadi refleksi pembelajaran yang saya lakukan beberapa tahun ini. Mungkin itu. Terima kasih Kak Daniel. Oke, terima kasih luar biasa Kak Amos. Kak Amos, rekan-rekan sekalian, inilah yang diharapkan sebenarnya. Kita dapat mengakui kekurangan kita. Itu sebenarnya refleksi itu. Jadi kan kadang-kala ya dalam kehidupan keseharian kita, di komunitas kita, ya bisnis-bisnis, kegiatan-kegiatan, ya bisnis jalan terus seperti itu. Di sekolah, di luar. Jadi memang perlu kita garis bawahi dengan melihat kekurangan kita, hal-hal yang katakan dapat menghambat atau membenturkan profesi kita, itu perlu kita benar-benar hindari. Karena jadi Kak Amos tadi sampaikan, merenungkan kembali kelebihan dan kekurangan, mungkin itu poin pentingnya. Kemudian melibatkan semua siswa. Tadi sudah sampai disinggung, masuk nggak masuk, bayar. Oke, Pak ya. Untuk Kak, tadi yang ada resen tadi, Kak Amsar, nanti dilanjut di sini Kak ya, di slide berikutnya ya, nanti berkaitan Kak ya. Nggak apa-apa Kak ya. Jadi kata kuncinya kakak-kakak sekalian, refleksi itu perbaikan diri. Perbaikan diri. Jadi ini bukan hanya sesaat. Kalau boleh ini berkelanjutan dan konsisten dilakukan. Misalkan tadi Kak Amos sudah mulai untuk dalam tahun ini, di tahun-tahun berikutnya juga kakak. Jadi kita berupaya, kita lanjut konsisten kita. Nanti modelnya seperti apa, nanti kita di pertemuan berikutnya. Ya. Baru kemudian, sehingga kalau kita sudah biasakan kita melakukan refleksi, kita menjadi pribadi yang reflektif. Reflektif itu ya memang spontan. Ketika kita pembelajaran spontan, perbaikan itu kita lakukan. Apa itu tindakan refleksi? Apa tindakan rutin? Apa tindakan reflektif? Mungkin kita akan dicerahkan dengan slide berikut. Kakak-kakak sekalian, tindakan mana yang sudah kita lakukan di sana? Apakah yang di kiri, yang lebih sering kita lakukan, apakah yang di kanan? Oke, silakan Kak Amsar tadi ya. Boleh Kak, di sini juga boleh disampaikan pendapatnya. Baik, terima kasih Kak Daniel. Mohon maaf tidak mengaktifkan kamera karena jaringan agak terganggu di sini Kak. Oke, silakan Kak. Baik, kalau menurut pendapat saya, tindakan reflektif itu berada pada sebelah kanan saya atau yang biru ya Kak. Jadi di mana di sana saat kita berefleksi tentu kita telah menanggapi diri kita sendiri atau mendalami secara kritis tentang pengalaman kita mengajar di PJOK, di mana sebagai contoh mungkin memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda itu bisa dikatakan sebagai umpan balik dari peserta didik. Di saat kita setelah melakukan proses pembelajaran, kita tanyakan melalui mungkin dengan sticky note atau emoji-emoji seperti itu, bagaimana perasaan murid tentang pembelajaran yang sudah kita berikan, kemudian kita mengevaluasi proses pembelajaran, kemudian capaian pembelajaran, lalu merencanakan tindak lanjutnya ke depan. Apakah lebih bermakna atau lebih berdampak lagi ke depannya? Kira-kira seperti itu Kak Daniel. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Amsar. Jadi tadi disampaikan di bagian instruksi Kak ya. Jadi di sana diarahkan siswa itu memberikan umpan balik. Jadi dengan siswa memberikan umpan balik sebenarnya itu sudah bagian refleksi, bukan walaupun enggak dari kita pribadi, dari siswa. Jadi kalau bahasa dulunya itu ada angket ya, angket
Kalau di masa kita dulu itu ada angket ketika jadi siswa, itu guru-guru masing-masing diangket itu kan, siswa terhadap pembelajarannya. Jadi ini umpan baliknya ini mungkin yang dimaksud dari Kak Amsar ini secara lisan Kak ya, mungkin dalam kegiatan pembelajaran atau kegiatan di akhir. Ya, mungkin ada lagi kakak-kakak yang mau mengelaborasi tindakan ini, tindakan rutin dan tinggal refleksi yang ada di sini. Aman Kak? Oke. Jadi yang ini mengabsen ini perlu kita rubah kebiasaan kita di sekolah. Yang mengabsen itu memanggil satu persatu, mungkin masih ada rekan-rekan kita di sekolah. Saya yakin kakak-kakak sekalian terlepas dari ini. Jadi kalau kita mengabsen satu persatu, siswa 30 orang, 36 orang itu sudah memakan waktu. Siswa menunggu lama ya. Baru kemudian eh, seperti yang tadi kita mengabsen menyebutkan benda yang menggambarkan dirinya boleh juga. Atau katakanlah eh, mengabsen langsung aja melalui ketua kelas. Ini kondisi kelasnya bagaimana? Nah, seperti itu. Berapa yang sakit atau lengkap seperti itu. Tapi kita harus mengabsen ya itu dia. Nah, oke, siapa yang sedang sakit hari ini? Oke, boleh seperti itu. Baru kemudian menyampaikan materi di sini menggunakan alat bantu. Refleksifnya alat bantu kakak ya. Jadi konten, kita kembangkan kontennya kakak-kakak sekalian. Nah, siapa yang sedang liburan? Oke, kita kembangkan kontennya. Itu ya boleh tayangan video, boleh berupa gambar, atau mereka mencari sendiri. Ya, kita tentukan apa topiknya, mereka yang mencari sumber belajarnya contohnya seperti itu. Ya, jadi nggak semata-mata lagi. Misalkan waktu ini 2 kali 45 menit, 90 menit. 10 menitnya sama siswa, itu pun mereka ketika pemanasannya. Lainnya guru semua yang ambil alih seperti itu dia. Ya. Baru kemudian di sini berbaris. Apakah berbaris kita hanya masih 4 bersaf? Itu dia. Jadi apa salahnya anak-anak kita suruh duduk supaya instruksi kita lebih jelas didengarkan mereka, atau barisannya bentuk U atau melingkar. Ya, kakak. Baru kemudian yang selanjutnya yang disampaikan oleh Kak apa tadi, Kak Amsar ya, instruksi tadi ini bisa masukkan juga untuk kita. Banyak yang katakanlah tidak membuat anak menjadi takut, segan, dia bisa terbuka menerima kita. Ya Kak, ini kita bacakan, saya bacakan untuk kita, ada 7 karakteristik praktik mengajar yang efektif. Yang pertama itu, poin pentingnya harus fokus pada tujuan dan konsekuensi. Akibatnya, kita mengajar itu dampaknya seperti apa? Baik pada kita ataupun pada peserta didik. Kemudian harus ada siklus monitoring dan evaluasi. Selanjutnya bukti penilaian. Jadi nanti kita di sini ada juga dia di modul 2 itu penilaian yang otentik. Jadi menyeluruh ya, gitu ya. Selanjutnya di sini menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab. Welas asi ini maksudnya senasib sepenanggungan. Gitu. Baru kemudian melakukan tindakan yang berdasarkan pedagogi. Pedagogi ini proses pembelajarannya ya harus benar. Baru kemudian melibatkan rekan sejawat dari kolaborasi. Tadi singgung di awal, jika rekan kita satu mata pelajaran di sekolah saja nggak bisa berkolaborasi, bagaimana dengan yang lainnya? Selanjutnya berusaha mengembangkan praktik mengajarnya secara kreatif dan mengintegrasikan model ini. Jadi model-model pembelajaran. Kalau misalkan anak tidak nyaman, tidak aktif di gaya mengajar kita yang ini, atau model pembelajaran yang ini, kita coba yang lain. Nanti kita diperkenalkan bahan itu. Baik, selanjutnya ini analisis cerita. Jadi di sini ada cerita seorang guru PJOK, ini Pak Raga. Ini yang atletis, mungkin bisa kita gambarkan ke diri kita ya. Mungkin ada kakak-kakak sekalian yang atletis ini, 4 kotak, 6 kotak, 8 kotak. Dan kemudian yang energik dan antusias. Mungkin kakak-kakak sekalian sudah ada juga yang baca di LMS. Pak Raga ini sudah mengajar 8 tahun. Jadi dia proses pembelajarannya itu shooting ya, menembak bola kering basket.
Jadi di sini Pak Raga ini memberi tanda X. Nanti anak-anak melakukan syuting dari posisi itu. Selanjutnya, ini bisa sambil kita baca ya kakak-kakak. Pak Raga itu menempatkan papan tulis portable. Jadi petunjuk pelaksanaan kegiatannya, aktivitasnya ada di papan tulis itu dituliskan. Jadi anak-anak ini ya saling membantu. Ini dalam bentuk kelompok. Ada juga yang berpasangan. Berperan. Ini berbagi peran ya. Ada yang jadi pelatih, ada yang jadi guru, ada yang jadi peserta didiknya. Baru kemudian sesama siswa ini melakukan observasi terhadap rekannya. Oke, ada kalimat instruksinya di sana, kalimat instruksi ya, rendahkan lutut. Oke, kakak-kakak sekalian, dikaitkan dengan tindakan rutin dan tindakan reflektif yang ada di atas tadi, nanti kita menganalisis cerita ini. Ini boleh kakak-kakak sampaikan sekarang sebagai gambaran, boleh nanti open mic siapa terserah, bisa. Tapi nanti pada akhirnya, analisis cerita ini kakak tuliskan di LMS. Jadi kira-kira pertanyaannya nanti di situ, bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga? Hubungkan dengan praktik mengajar PJOK yang Bapak lakukan selama ini. Apakah sama dengan Pak Raga? Atau ada yang sama sedikit, atau memang berbeda? Ya, ya kakak-kakak sekalian. Bandingkan dengan cara mengajar atau situasi mengajar kakak-kakak sekalian. Apakah ada kesamaan tadi satu kah? Baru kemudian, apabila kakak-kakak, ibu bapak menjadi Pak Raga, refleksi seperti apa yang Bapak Ibu lakukan? Adakah dari kegiatan tadi atau kegiatan dari Pak Raga tadi yang di atas ini yang kurang tepat? Yang harus diperbaiki menurut versi kakak-kakak sekalian? Kira-kira kakak-kakak paham kira-kira? Bisa kita pahami apanya? Gambaran analisis ini, ya Kak Sparman, jempol. Yang lain kakak-kakak? Nanti ini kita tuliskan di LMS ya kakak-kakak sekalian. Cuma jika ada yang ingin menyampaikan pendapatnya sekarang, mungkin menyinggung sedikit, silakan Kak. Waktu tempat kita persediakan. Mungkin karena belum baca Kak ya, semua ceritanya ya. Makanya agak ini ya. Oke, Kak Sukarman silakan Kak. Oke Kak, terima kasih. Saya mencoba menanggapi sistem model pembelajaran Pak Raga ini sudah melibatkan seluruh siswa, baik sebagai pelatih ataupun jadi atletnya sudah bagus Pak Raga ini dalam pemberian ataupun melibatkan seluruh siswa. Yang kedua, sistem pembelajarannya itu selanjutnya ada yang kurang menurut saya. Pak Raga ini harus mempraktekkan dulu di lapangan bagaimana cara dia untuk men-shooting bola itu tadi, mulai dari startnya hingga lompatan hingga finish ataupun shooting terakhir. Menurut saya begitu Pak. Oke, ya Kak Hendranto silakan Kak ditambahkan Kak. Open mic Kak Hendranto silakan Kak. Baik, terima kasih. Kalau kita analisis dari cerita bahwa Pak Raga sudah punya pengalaman atau jam terbang yang baik, sehingga tentu sudah melakukan berbagai refleksi ataupun evaluasi dari program pengajarannya, di mana sangat terurai jelas bahwa untuk melakukan teknik melempar itu bahkan juga sudah disampaikan kepada anak didik di papan tulis portable, dan juga kepada anak didik itu mereka terlibat seutuhnya gitu. Satu sebagai pelatih, satu juga sebagai atlet. Nah, dari hal ini kita sudah bisa mengamati jelas, sudah sangat baik
apa yang dilakukan oleh Pak Pak Raga, karena juga Pak melakukan Raga ya. observasi, ya dia juga melakukan observasi pada saat praktik menembak bola. Nah, oleh karena itu dari cerita ini hanya saja bagaimana pengambilan berupa penilaian. Nah, di sini tidak kelihatan apakah memang kalau hanya praktek atau sekedar game saja ini benar. Tetapi dari di cerita ini kita tidak mengetahui apakah ini arahnya untuk ujian, diambil skor atau nilai, kita tidak tahu. Kira-kira seperti itu yang bisa saya amati. Terima kasih. Oke, ya, tepat sekali Kak. Oke. Oh Kak David, silakan Kak. Satu lagi ya Kak David ya, silakan Kak. Nanti saya ini ya, kita saya ulas sedikit nanti jawaban dari kakak-kakak sekalian nanti setelah Kak David ya. Silakan Kak. Izin Kak menyampaikan pendapat. Jadi kalau saya baca dari alur ceritanya, di sini Pak Raga ini kalau menurut saya lebih cocok ke pelatih ya, bukan ke guru. Karena kalau di guru itu pasti kita tahu membedakan kemampuan siswa kita dulu, kita kelompokkan dulu mana siswa yang memang sudah betul-betul memahami untuk melakukan teknik syuting ini atau belum gitu. Tapi kita lihat dari Pak Raga di sini sudah memang betul-betul ke prestasi kalau saya rasa, menurut saya kayak Kak. Jadi sebaiknya kalau menurut saya, kalau umpamanya kita untuk apa, khususnya syuting ya kan, kalau menurut saya itu kita kelompokkan dulu yang mana siswa yang sudah mampu, yang mana yang belum mampu. Kemudian nanti yang mampu mungkin bisa menjadi role model untuk yang membantu yang belum mampu. Itu menurut saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak David. Oke, saya coba ulas tadi jawaban dari kakak-kakak sekalian. Tadi yang pertama itu dari Kak Sukarman. Ini udah melibatkan siswa tadi ya Kak disampaikan. Nanti ini juga sebagai gambaran kakak-kakak sekalian nanti bisa jadi masukan untuk menuliskan di LMS ya. Mungkin nanti bisa dijabarkan lebih luas lagi atau ada pendapat-pendapat yang lain. Baru kemudian di sini disampaikan harusnya ada tutorial dari guru. Oke. Jadi ini kan mungkin menurut Kak Sukarman itu dengan melihat gurunya melakukan peragaannya, bukan hanya dari papan tulis portabel tadi, mungkin anak-anak lebih paham contohnya seperti itu terkait dengan keterampilan apanya pemahaman geraknya. Baru Kak Endrato tadi di sini eh, gurunya sudah sangat berpengalaman, ya benar Kak, sudah 8 tahun ya. Sudah sangat baik juga tadi dilihat dari prosesnya. Baru kemudian penilaiannya belum kelihatan. Nanti kakak-kakak sekalian, saya nggak jawab ya Kak, itu nanti bisa kita maknai bersama. Observasi kan di sini kan tadi ada observasi. Cuma ini ya observasi ini sudah termasuk ke penilaian. Ini kan observasinya kan antar teman ya. Dari gurunya bagaimana? Oh, nanti mungkin itu jadi masukan untuk kakak-kakak sekalian. Baru kemudian yang dari Kak David, cocoknya Pak Raga ini jadi pelatih lah. Nggak cocok jadi guru PJOK, contohnya seperti itu. Kenapa? Karena memang tadi menurut yang saya tangkap dari jawaban dari Kak apa tadi, Kak analisa dari Kak David, ada tanda X Kak ya di sana. Apakah semua siswa mampu melempar bola kering basket kena ringnya? Nah, seperti itu. Bagaimana dengan siswa yang lain? Apakah anggap tanda X tadi itu? Nah, ya kakak-kakak sekalian, eh saya batasi sampai di situ tanggapan saya. Nanti kakak-kakak sekalian coba tuangkan analisa-analisa yang lebih mendalam terkait dengan cerita Pak Raga ini di LMS-nya. Kakak-kakak, nah, selanjutnya sebelum kita akhiri, adakah kira-kira yang mau terkait petunjuk ya, terkait petunjuk analis cerita ini? Nanti kita buka LMS kita lagi, nanti kelihatan di sana analisisnya. Apanya, petunjuknya lagi memang. Atau nanti kita buka dulu, baru kita bertanya. Mungkin seperti itu ya, kakak-kakak. Karena kita juga sudah molor ini sekitar 35 menit, 5 menit. Tapi memang ini hal yang wajar karena ini pertemuan kita yang pertama, masih banyak yang perlu kita sesuaikan. Saya pikir kakak-kakak, ini petunjuknya jika tidak ada lagi yang mau kita tanyakan, agar kita sudahi.
Adakah? Ataukah ada yang mau bertanya terkait dengan LMS di luar dari topik kita di sini? Aman kira-kira kakak-kakak? Oke, Kak Amsar aman, Kak Marno aman, Kak Tiffany aman, Kira aman. Yang lainnya kakak aman semua? Oke, mantap. Kak Firman silakan Kak. Terima kasih Kak. Tadi karena kita kebetulan udah ujian ini dan juga materi juga udah disampaikan terkait yang video sebelumnya nih Bang. Kan ada 30 menit. Itu 30-nya Ya. dipadatkan yang kita potong-potong atau bagaimana? Tadi sudah disampaikan juga tapi mungkin ini videonya itu Kak, itu real, nggak ada kita edit-edit. Misalkan durasinya katakanlah 40 menit kian, jadi kita singkat-singkat. Misalkan alurnya kita sesuaikan, nggak boleh Kak. Jadi memang dia murni. 30 menit. Kita rekam video 30 menit itu, ya. Tapi cemana Kak Daniel bisa 30 menit pas 30.0000. Ya kalau masalah detiknya bisa bisa toleransi lah Kak, tapi jangan kurang dari 30 menit yang tadi. Tuh. Oke, silakan. Kira-kira Kak Firman aman? Aman. Oke, Kak Klisman, silakan Kak Klisman. Halo Kak Klisman. Atau ada yang lain? Kakak-kakak, ini Kak Klisman angkat tangan tapi nah, Kak Klisman. Halo. Ya, silakan Kak. Hampir sama dengan yang disampaikan sama Pak Kak Firman tadi. Kebetulan untuk di Kamis depan kalau saya nggak salah itu kami sudah ujian. Iya benar. Ditambah besok kebetulan kami ada pula perpisahan. Iya. Di hari Kamis hari apalagi libur kalau nggak salah itu hari apa Sabtu ya. Jadi saya pun agak apa juga maksudnya buat kegiatan apalagi tingkat SD gitu kan. Iya benar. Atau ada kakak-kakak sekalian, ini enggak selalu dari saya kakak ya. Mungkin ada kasih masukan kayak mana dia strateginya supaya karena memang kita sudah dekat ini ujian. Mungkin ada dari rekan-rekan yang lain ada masukan terkait dengan itu. Bagaimana strateginya? Silakan. Bisa diulang tadi apa masalahnya? Iya, bentar. Iya, saya lagi cari itu, Kak. Begini, Pak. Kak, hari kebetulan kan besok contohnya kami ada perpisahan di sekolah. Jadi nggak masuk. Ditambah minggu depan sudah ujian. Kalau nggak salah hari Sabtu lagi ada libur. Jadi kendalanya cuman menanyakan bagaimana solusinya biar bisa nanti terlaksana itu video bisa dilakukan. Begitu, Kak. Oke. Terima kasih Kak Firman. Mungkin Kak Amos ya, Kak Amos mungkin ada memberikan solusi. Silakan Kak. Baik. Terima kasih Pak Daniel. Mungkin solusi yang masalah yang kita hadapi semua sama, minggu depan sudah ujian. Mungkin nanti yang udah saya pikirkan lah ya, misalnya hari Senin kami udah ujian SMA, yang saya pikirkan atau yang saya rumuskan, nanti misalnya hari Senin kan pulang jam 10 anak-anak itu, atau benar. jam 10. Jadi misalnya kelas yang kita masuki, kita minta bantuan supaya membawa baju olahraga, entah hari Selasa atau hari Rabu. Kemudian disitulah kita nanti membuat atau merekam pembelajaran yang kita lakukan pada saat pulang ujian anak-anak. Mungkin itu aja. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Ada lagi nih yang antrian. Kak Andrian tuh silakan Kak. Mungkin ada solusi lagi. Oke, terima kasih. Kalau terkait masalah membuat video ya, saya rasa kalau teorinya saya bilang gampangnya. Kebetulan memang besok saya ada masuk di kelas 11. Saya sudah sampaikan kepada anak-anak tadi
melalui WA grup, besok wajib memakai baju olahraga. Kita membuat konten, langsung saya bilang begitu tadi. Iya. Jadi mekanismenya kita buat aja begini, buat berkelompok anak itu. Jadi intinya berkelompoknya adalah dengan cara mereka yang penting bergerak semua. Jadi pemanasannya mereka sendiri yang melakukan. Jadi video yang direkam itu, ya, kebetulan sih kalau yang saya alami pada saat PGP dulunya itu. Jadi merekam video itu suruh aja satu anak itu dia bisa video itu dijeda-jeda gitu. Jadi tambahan supaya teman-teman juga bisa apa namanya punya suara jelas ya kan. Kalau bisa sih ada alat bantu berupa seperti ini, kalau bisa saya tunjuk ini. Ya kan? Ada alat bantunya untuk merekam yang dicolok langsung ke handphone walaupun di posisi jauh kita berada. Kira-kira seperti itu yang bisa masuk. Nah, kalau masalah waktu nanti ya minta saja waktu pada saat sore hari. Jadi ada di dalam kelas rekaman videonya, juga ada di lapangan kita buat. Kalau saya membaca dari petunjuk pembelajaran khusus dari video yang akan kita lakukan. Demikian kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih banyak Kak Hendianto. Satu lagi Kak ya, nanti kita bisa jadi pertimbangan untuk kita ya untuk melakukannya. Silakan ini Kak. Inilah Kak, jadi nggak tahu namanya Kak BB 130 Kak. Silakan Kak. Izin Kak, ini saya Iya, bertanya, ini lari dari topik ini Kak ya. Oke, silakan Kak. Pertanyaannya sekarang Kak ya, ini setelah selesai PKG ini apakah ada kita mendapatkan sertifikat atau bagaimana Kak? Itu Kak yang saya tanyakan Kak. Oke, terima kasih. Nanti dari ini dulu Kak ya, dari yang pertama tadi Kak Amos tadi yang menyampaikannya. Sebenarnya gini Kak, terkait juga yang disampaikan oleh Kak Hendrianto, kita nggak begitu gimana bilangnya, was-was dengan ini. Karena kita kan nanti melakukan analisis. Kalau kegiatan pembelajaran kita sudah set bagus-bagus semua, bagaimana nanti analisis kontennya, analisis belajar efektif. Nanti itu yang kita analisis nanti. Nanti ada formatnya khusus. Kita menganalisis video kita tadi atau saling menganalisis video masing-masing. Jadi kakak-kakak sekalian, jangan begitu terlampau terbebani dengan ini. Seperti yang dikatakan tadi, mungkin pulang ujiannya lebih cepat, lebih awal. Ini langsung Kak Idrianto langsung suruh bawa anak-anak langsung besok eksekusi, ya nggak masalah. Seperti itu. Intinya yang realnya aja kakak-kakak sekalian. Kita kan ini prosesnya ya belajar mengembangkan kompetensi. Nanti kita masalahnya nanti baik tidaknya proses pengajaran yang dilakukan akan terbuka nanti semua ketika kita sudah ketemuan. Tuh. Tapi Kak Hendra itu ada sedikit tadi yang mau saya celah, ya bukan saya celah ya, saya ingin jangan dijeda-jeda Kak ya, jangan dijeda-jeda Kak, harus langsung, jangan di-pause-pausekan dia videonya, langsung aja Kak, nggak apa-apa. Makanya saya katakan tadi lebih sedikit, kira-kira detiknya 30 kurang lebih dikit ya nggak masalah. Oke. Terkait dengan Kak apanya tadi lupa. Kak BB 130. Kak apa? Ganti dulu namanya itu. Udah Apa ganti ini? tadi Kak, nggak bisa kan? Entah dari mana itu ganti. Dari apa? Dari Gmail nanti Kak. Mungkin besok pertemuan berikutnya Iya, akan nantilah saya ganti ya Kak ya. Iya, Leonardo Lubengaul Kak. Atas nama Leonardo Lubengaul Kak. Kak Leonard, pengalaman dari PKG yang sebelumnya, kita nanti akan dapat sertifikat. Ini makanya bersyukur dengan kegiatan ini hampir-hampir sama GP itu prosesnya nanti, proses pelaksanaannya. Nanti ada sertifikat. Saya kurang jelas 122 JP atau 137 kurang lebih seperti itu. Nanti pertemuan luring atau daring sama luringnya. Baru nanti kakak-kakak semua di pertemuan luring itu sekitar 7 hari atau 8 hari nanti keberangkatannya, pulangannya. Nanti itu difasilitasi penuh oleh BPGB kakak-kakak sekalian. Jadi sekaitan dengan yang disampaikan oleh Kak Leonard tadi, kakak-kakak ada tanggung jawab nanti. Kalau lulus kakak-kakak sekalian, kakak-kakak akan mendiseminasikan. Nanti kakak-kakak, saya ulang lagi seperti kita sekarang ini, kakak-kakak akan bertemu dengan peserta lagi nanti, rekan-rekan kita yang ada di daerah kita masing-masing. Itu Kak ya. Kakak-kakak sekalian mohon maaf, ini harus kita sudahi dulu. Nanti kalau kita misalkan sudah selesai sesi ini kita tutup, mau kita cerita-cerita lagi, nggak ada masalah. Intinya rekamannya aman ya kakak-kakak sekalian. Selanjutnya,
kita kembali ke mari dulu. Oke, jadi kakak-kakak sekalian, sampai ketemu di tatap maya berikutnya. Hari apa ya? Ada yang udah lihat ini? Belum ya? Kakak-kakak hari Jumat ya kak ya? Kita hari Jumat nanti tatap maya yang kedua. Nanti di sana, nanti akan saya juga informasikan juga di grup apa hal-hal yang nanti yang harus kita persiapkan di sana. Yang pasti kita berselancar dulu nanti, tapi setelah kita tutup ini kita berselancar ke LMS nanti sejauh mana perkembangannya di sana bisa kita lihat apa yang mau kita kerjakan di sana ya kakak-kakak. Jadi Kak Firman ada lagi Kak, singkat aja Kak ya. Berarti besok nggak masuk ya Kak ya? Iya, Nggak kita Zoom. nggak masuk tatap maya, tapi penugasan Kak itu ada besok. Nanti saya informasikan apa yang harus Kakak lakukan nanti besok, elaborasi di situ di modul 11. Nanti ada juga di situ seperti rekan-rekan yang udah GP, ada kita nanti situ mengomentari, menanggapi seperti itu dari pertanyaan atau pernyataan yang ada di sana. Bukan berarti walaupun tidak tatap maya, pembelajaran tetap berjalan ya Kakak. Nanti karena ada dia waktu-waktu tertentu, dia batas waktunya yang harus kita selesaikan. Ya Kak, untuk tahap ini nggak apa-apa lah Kak, agak-agak lembur sedikit dulu, coba utaati LMS-nya, ketahuannya itu di mana nanti. Lama-lama nanti mungkin pertemuan pertama, kedua, ketiga ini masih agak kaku, nanti lama-lama selanjutnya akan aman semua. Hal-hal yang perlu kita pertanyakan nanti itu grup itu wadah kita Kak, gak usah segan-segan nanti bertanya di sana. Nanti bisa dari saya, bisa dari rekan-rekan yang lain, kakak-kakak yang lain untuk saling menanggapi di sana. Kita sepakati Kak Sukarman, nanti jam berapa kita mulainya ya. Oke, ini kita tutup dulu kakak-kakak sekalian, nanti kita lanjutkan ya. Oke, kurang lebih demikian kakak-kakak sekalian. Mohon maaf saya jika ada kata-kata yang salah. Mohon maaf juga karena waktu kita sudah molor, ini sekitar 18 menit. Tapi itu merupakan hal yang wajar tadi, mohon kita maklumi. Karena memang ini pertemuan yang kita pertama. Selanjutnya, untuk pertemuan tatap maya kedua, kita supaya lebih on time, lebih disiplin waktunya, terkait dengan kesepakatan-kesepakatan kita yang tadi juga harus lebih kita perhatikan ya kakak-kakak. Demikian untuk hari ini. Mungkin ada kakak-kakak yang bersedia untuk menutup kegiatan kita dengan doa. Silakan Kak. Oke, silakan Kak Hendrianto. Silakan Kak. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan dan kakak-kakak sekalian. Mohon izin saya memimpin doa dalam kegiatan kita, mengakhiri kegiatan kita hari ini, yaitu saya bawakan dengan dalam agama Kristen. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan boleh bersyukur padamu pada saat sore hari ini kami telah mengakhiri pembelajaran PHG PJOK pada saat sore hari ini. Terima kasih buat Wasin dan rekan-rekan segala sejawat yang lainnya sudah mengikuti. Semoga apa yang telah kami terima pembelajaran hari ini boleh kami aplikasikan di dalam dunia didikan dimanapun kami berada. Berikan kesehatan kami untuk melakukan segala tes yang akan kami lakukan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih banyak Kak Hendranto. Semoga kita dapat berkat dari kegiatan kita ini. Demikian kakak-kakak.